Halo teman-teman, apa kabar? Dan selamat bergabung kembali bersama saya di area film review. Kali ini saya akan membahas sebuah film drama Korea bergenre romansa yang berjudul Love 911. Film yang dirilis di tahun 2012 ini mungkin akan mengingatkan sebagian orang dari kita yang sudah pernah berjuang untuk cintanya. Untuk itu, mari kita segera lihat filmnya. Namun sebelum itu, saya ingin mengingatkan untuk kalian yang baru bergabung untuk menekan tombol subscribe. Dan saya ingatkan, ini adalah konten spoiler film. Jadi, kalian semua harus menonton filmnya terlebih dahulu. Karena sama halnya seperti mencintai, kalian harus merasakan terlebih dalam. Baru kalian harus memutuskan apakah akan bertahan atau pergi melupakan. Film diawali dengan seorang pria yang berlari di lorong rumah sakit bernama Kang Il yang mendapatkan kabar bahwa istrinya telah meninggal dunia. Kang Il merasa sangat terpukul hingga ia menangis terus memanggil nama istrinya. Kemudian kita diperlihatkan seorang dokter yang bernama Misu dan sahabatnya yang bernama Hayun sedang memeriksa seorang pasien wanita yang diduga mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga. Namun, ia hanya mendiagnosa bahwa pasien hanya kelelahan dan terlalu banyak kegiatan hingga kepalanya seringkali pusing. Namun sang suami marah karena diagnosa yang dilakukan Misu tidaklah menyeluruh. Keesokan harinya, kantor pemadam kebakaran mendapatkan laporan dan tugas hingga mereka pun menuju ke tempat kejadian dan ternyata korbannya adalah wanita yang diperiksa oleh Misu. Suaminya sangat panik hingga menelpon pemadam kebakaran. Setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata sang pasien mengalami penyakit yang sangat kronis. Marah dengan kejadian tersebut, sang suami mengacak-ngacak rumah sakit dan ingin menuntut Misu hingga Kang Il pun menenangkannya, namun Kang Il diserang hingga saat pasien itu merasa tenang. Keesokan harinya ia pun menuntut Misu atas kejadian tersebut. Hayun pun diskors beberapa minggu, namun Misu terancam dicabut gelar kedokterannya. Namun ia tidak menyerah begitu saja. Misu pun menyewa seorang pengacara untuk menyelamatkan karirnya hingga ia mendapatkan satu kesempatan dan sang pengacara mengatakan bahwa Misu harus merayu Kang Il, pria yang sebelumnya diserang oleh suami si pasien, agar balik melayangkan tuntutan hingga suami pasien merasa terdesak dan akan mencabut tuntutannya. Misu pun bergegas mendekati Kang Il dengan sikap manisnya, merayu. Namun Kang Il tidak mau melakukan hal tersebut karena Kang Il paham betul bagaimana kehilangan seorang istri yang sangat ia cintai. Tak menyerah dengan itu, Misu pun mempunyai strategi lain. Saat Kang Il sedang bertugas merapihkan truk yang berisi anak ayam yang terguling, Misu pun turun ke jalan untuk membantu dan menarik perhatian Kang Il. Kemudian ia mendekati Kang Il dan berkata bahwa ia ingin menjadi pacarnya Kang Il. Ketika ia mengucapkan dan mengungkapkan isi hatinya, Kang Il sama sekali tidak tertarik untuk menjadi pacar seorang Misu. Ia selalu saja acuh terhadapnya. Cara lain dipakai oleh Misu dengan cara berpura-pura ingin melompat ke sungai, dan Kang Il pun yang ditugaskan untuk menyelamatkannya sangat merasa risih atas tingkah yang dilakukan oleh Misu. Namun hingga saat ia ingin terjatuh, Kang Il pun menarik kaki Misu hingga ia melihat celana dalam yang dipakai oleh Misu.
Yang terjadi, Misu malah dilaporkan ke kantor polisi karena mengganggu kenyamanan publik. Dengan lihainya, Misu menyogok petugas, akan mengenalkan petugas kepada Hayun, dan ia melihat poster tentang penerimaan anggota baru untuk pelayanan masyarakat, dan Misu pun mengajukan untuk mengganti dendanya, ia akan mendaftar ke tim tersebut yang tergabung di dalam tim pemadam kebakaran. Misu menyeret Hayun ke tim tersebut, dan ternyata teman Kang Il yang bernama Yungsu, ia terpesona kepada Hayun karena kecantikannya. Di dalam latihan, Yungsu mencoba mencari kesempatan untuk mendapatkan nafas buatan, namun ia harus mengubur niatnya karena tiba-tiba ia dipanggil oleh komandan untuk segera bertugas. Saat perayaan penerimaan anggota baru, Misu secara terang-terangan dan lantang menyebutkan bahwa ia menyukai Kang Il. Teman-temannya pun bersorak dan mendukung hal tersebut. Namun Kang Il tidak meresponnya sedikit pun. Misu terus-terusan mencari perhatian dari Kang Il dengan cara berpura-pura sakit, terpeleset dan jatuh, berpura-pura demam, dan berbagai macam hal yang akan menarik perhatian Kang Il. Di saat Kang Il menggendongnya, Kang Il menyadari bahwa Misu hanyalah berpura-pura, dan ia pun menegaskan bahwa ia tidak tertarik kepada Misu. Lalu Misu menceritakan masalahnya di mana ia sering pusing, dan Misu mengajak Kang Il untuk minum di bar. Sejenak Kang Il menolak, namun setelah Misu mengancam, Kang Il pun menuruti kemauannya. Kang Il terlalu banyak minum hingga ia terlibat pertengkaran. Misu pun membantunya hingga mereka berdua ditahan di kantor polisi. Kang Il yang mabuk dibawa oleh kapten pulang ke rumahnya. Di keesokan harinya Kang Il terbangun, kemudian sahabatnya menjelaskan apa yang terjadi semalam. Merasa bersalah dengan itu, Kang Il pun pergi menjemput Misu. Namun ternyata Misu telah bersahabat dengan para petugas, dan kemudian mereka berdua mulai saling bercerita. Di situ Misu mengetahui bahwa Kang Il sudah pernah menikah, dan Misu pun menenangkan Kang Il dengan bercerita bahwa ibunya meninggal dunia. Namun tiba-tiba di saat yang sama ibunya menelpon. Satu kali lagi, Misu gagal mendapatkan hati Kang Il. Kemudian Misu curhat kepada Hayun mengapa Kang Il tidak menyukainya, sedangkan ia selalu saja mencoba untuk menarik perhatian Kang Il, namun ia selalu saja dingin. Di suatu hari saat mereka bertugas di suatu pabrik yang mengalami kebocoran gas, temannya Kang Il terluka dan tidak memungkinkan untuk dibawa ke rumah sakit, sehingga Misu pun menjahit lukanya di tempat. Dan kemudian selesai dengan tugasnya, mereka pun pulang. Namun Misu mengalami gejala pingsannya. Tak ada yang menyadari jika Misu tertinggal kecuali Kang Il yang segera memutar balik mobilnya dan berusaha menyelamatkan Misu sebelum pintu pabrik terkunci secara otomatis dan suhu dingin meningkat secara drastis. Di titik ini Misu mengungkapkan bahwa sekarang ia telah benar-benar mencintai Kang Il. Sebelum Misu kembali pingsan, kemudian Kang Il pun membuka bajunya dan membuka baju Misu untuk menghangatkan. Kemudian mereka berdua tak sadarkan diri hingga semua orang menyadari bahwa kedua orang itu tidak kembali. Sang kapten kembali untuk menyelamatkan mereka berdua. Beruntung mereka berdua masih bisa terselamatkan. Di titik ini mereka berdua benar-benar telah saling jatuh cinta. Seperti mendapatkan chemistry yang baru, Misu menceritakan semua hal termasuk kenapa ia menjadi dokter, dan ia sangat mencintai profesinya tersebut. Begitupun Kang Il yang banyak menceritakan bagaimana ia banyak menyelamatkan korban-korban dan berbagai macam aksi heroiknya.
Itu semua tidaklah lama karena Kang Il masih belum bisa move on dari mendiang istrinya, begitupun Misu yang akan segera digugat di pengadilan. Sekali lagi Misu meyakinkan kepada Kang Il untuk menggugat suami sang pasien yang pernah menyerangnya. Sekali lagi Kang Il menolaknya. Kang Il berbicara bahwa seharusnya Misu meminta maaf kepada suami sang pasien, namun dengan egonya Misu tidak mau melakukannya. Sebelum pada malam itu mereka memutuskan untuk berpisah. Kang Il masih terus saja merasa kecewa terhadap dirinya karena ia dulu lebih memilih menyelamatkan korban kecelakaan dibanding istrinya yang sedang sakit kronis di rumah. Hal itu menyebabkan istrinya Kang Il meninggal dunia. Semenjak itu Kang Il tidak pernah berhenti menyesali pilihannya tersebut. Sama seperti istri dari suami yang menuntut Misu, ia pun berada dalam kondisi kritis hingga suaminya pun memutuskan untuk bunuh diri. Namun Misu menyelamatkannya dan ia kemudian terselamatkan. Misu tetap menjadi seorang anggota pelayanan masyarakat meskipun hubungannya dengan Kang Il tidak begitu baik. Ia pun mencoba memperbaiki hubungannya tersebut meskipun ia sudah lelah dengan itu, begitupun Kang Il yang belum bisa melupakan rasa bersalahnya terhadap istrinya. Kemudian mereka pun benar-benar mengakhiri semuanya. Kapten yang menyadari masalah yang dihadapi oleh Kang Il, Kapten pun memotivasi Kang Il dengan menceritakan kisah-kisah yang sangat inspiratif dan Kang Il pun sedikit tenang dengan itu. Kemudian Misu juga yang ditenangkan oleh Hayun tentang bagaimana caranya tidak menyerah. Kita tahu satu hal bahwa di sini Misu mempunyai tumor ringan yang akan sembuh bila mana tumornya diangkat dan dioperasi. Hal itulah yang sangat sering membuat Misu pingsan tiba-tiba. Setelah Misu banyak merenung, ia pun memutuskan untuk meminta maaf secara ikhlas kepada sang suami pasien, dan sang suami pasien pun memaafkan Misu walau ia tidak rela kehilangan istri yang sangat ia cintai. Ia pun memberitahu bahwa kehidupan adalah hal terbaik yang ia dapatkan saat ini. Begitu Misu sangat terharu hingga keesokan harinya ia memutuskan mengundurkan diri dari profesinya. Dan Misu mendatangi Kang Il untuk terakhir kali dengan mengungkapkan bahwa kini ia benar-benar mencintai Kang Il sebelum ia pergi. Keesokan harinya Kang Il bertugas untuk menyelamatkan seorang korban yang terjebak di reruntuhan dan situasi sangat tidak memungkinkan karena jika saja korban ditarik maka gedung itu akan segera runtuh. Teman-teman Kang Il pun tidak menyarankan untuk menyelamatkan korban, namun Kang Il menegaskan bahwa hal itu adalah penebusan atas kesalahan yang ia lakukan kepada istrinya. Dan dengan ini mungkin ia akan berhenti merasa bersalah. Saat hujan tidak ada yang bisa dilakukan oleh teman-teman Kang Il. Di situ sang korban bercerita ia mempunyai anak istri yang sangat ia cintai. Dan Kang Il pun teringat bahwa orang yang ia cintai adalah Misu. Setelah ia mengangkat korban, gedung pun runtuh dan mereka berdua terjebak dalam reruntuhan. Tak banyak yang bisa dilakukan karena hujan malah bertambah deras. Su yang sedang dalam perjalanan mendengar berita bahwa ada sebuah gedung yang runtuh dan dua orang korban, salah satunya bernama Kang Il yang terjebak dalam reruntuhan dan tidak bisa diselamatkan. Panik dengan itu, Misu pun berlari kembali tanpa memikirkan ia sendiri bisa bertahan atau tidak. Petugas yang ingin menggunakan alat berat pun dilarang karena itu hanya akan memperburuk keadaan. Namun ternyata korban bisa diselamatkan, namun Kang Il tidak sadarkan diri dan segera dibawa ke rumah sakit. Saat itu Kang Il bermimpi
Misu yang sedang menjailinya berusaha membuatnya terbangun dengan selai daun seperti yang pernah Kang Il lakukan kepadanya. Tak lama dari itu Kang Il terbangun dan langsung saja ia berlari mencari Misu ke tempat di mana ia biasa bekerja. Namun Misu telah tidak ada karena ia telah mengundurkan diri sebelumnya. Di luar rumah sakit Kang Il melihat Misu yang berlari tanpa tujuan. Ia pun memanggil dan menghampiri Misu, kemudian memeluk hingga mereka berdua saling mengungkapkan perasaannya satu sama lain. Dan kemudian mereka pun kini telah bersama. Dan film pun ditutup dengan akhir yang sangat bahagia. Love 911 banyak mengajarkan kita tentang mengambil makna bahwa tidak semua akhir dari kisah cinta itu bahagia. Namun jika kita selalu jujur dan berusaha untuk berterus terang, maka seorang pasangan akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi di dalam hidup kita. Film ini juga mengajarkan kita tentang bagaimana kita tidak boleh terlalu lama berlarut dalam masa lalu dan terhanyut dalam rasa penyesalan. Ada saat dimana kita harus bangkit untuk melanjutkan hidup, dan kita sebagai manusia berhak untuk bahagia. Sekian dari saya dan terima kasih telah menonton video saya hingga selesai. Untuk kalian semua yang ingin request sebuah film bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan jika kalian menyukai alur cerita atau review film dari saya, kalian boleh menekan tombol subscribe dan meninggalkan ulasan berupa komentar.